Gimana nih? Kita udah masuk di bulan Ramadan loh. Pasti semangat kan puasanya? Alhamdulillah ya, Allah udah ngasih kita kesempatan buat ketemu di bulan yang penuh berkah ini lagi, yaitu bulan Ramadan. Tapi kita nggak boleh semangat di awal doang. Kita harus konsisten semangat sampai akhir di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan ini, bulan penuh berkah dan ampunan. Bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Di bulan Ramadan ini kita bukan hanya meriset hati kita, tapi kita juga harus mengupgrade diri kita. Soalnya di bulan Ramadan ini kita tidak hanya membersihkan hati kita dari debu-debu dosa, tapi kita juga harus menjadi manusia yang jauh lebih baik, lebih produktif, dan lebih bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Ibarat kata, jika hati kita sudah bersih, ini saatnya kita mengisi hati kita dengan hal-hal yang positif dan juga bermanfaat. Coba deh kita lihat diri kita sendiri. Di bulan Ramadan ini, kita kan sudah diajarkan untuk disiplin, sabar, jujur, dan peduli terhadap sesama kan? Nah, semua itu merupakan dasar untuk menjadi manusia yang jauh lebih berkualitas. Tapi tidak hanya di bulan Ramadan saja, kita juga harus berkualitas di hari-hari biasa. Misalnya nih, tentang disiplin. Di bulan Ramadan ini, kita harus disiplin bangun sahur tepat waktu, sholat tepat waktu, dan juga melaksanakan tarawih tiap malam. Nah, jika di kehidupan sehari-hari, kita bisa disiplin dalam bekerja, belajar, juga menjaga kesehatan kita dengan cara berolahraga. Karena dengan cara kita disiplin, kita bisa menjadi manusia yang lebih produktif dan juga lebih bermanfaat. Selanjutnya adalah peduli terhadap sesama. Di bulan Ramadan ini, kita pasti banyak banget kan lihat orang berbagi takjil maupun bersedekah. Nah, dalam berbagi ini, kita tidak hanya harus di dalam bulan Ramadan, tapi juga di luar bulan Ramadan. Karena kita semua merupakan makhluk sosial. Pasti kita butuh bantuan orang lain, juga sebaliknya, orang lain juga pasti butuh bantuan dari kita. Nah, yang paling penting nih, soal hubungan kita dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan ini, kita diajak untuk lebih dekat dengan Al-Quran dengan cara dibaca, dipahami, dan juga diamalkan. Karena Al-Quran bukan hanya kitab suci untuk kita semua, tapi Al-Quran merupakan pedoman, inspirasi juga untuk mencari solusi untuk semua masalah yang kita hadapi. Jadi, jangan dibaca di bulan Ramadan saja ya, kita harus juga baca di bulan-bulan biasa yang lain. Allah berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, yang paling penting nih, soal hubungan kita dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan ini, kita diajak untuk jauh lebih dekat dengan Al-Quran dengan cara dibaca, dipahami, dan diamalkan. Nah, Al-Quran ini tidak hanya sebagai kitab suci untuk kita, tapi juga sebagai pedoman, inspirasi, juga untuk mencari solusi semua masalah yang kita hadapi. Jadi, jangan hanya dibaca di bulan Ramadan saja ya, tapi dibaca juga di bulan-bulan yang lainnya. Jadi, Ramadan itu bukan hanya soal ibadah ritual, tapi juga tempat untuk mengembangkan diri kita. Bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih teratur, lebih berkualitas, juga lebih bermanfaat. Bulan Ramadan ini kita pakai untuk mengupgrade diri kita untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik. Semoga Allah menerima semua perbuatan amal ibadah kita di bulan suci ini. Itulah kutum singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.